Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Nisa, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas. Dan sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan di supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas. Dan kenapa hari ini kita mengadakan pra-observasi mengenai persiapan agar Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Ibu. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran disesuaikan dengan materi ya Bu ya. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang wujud zat. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam wujud zat. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan wujud zat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat yang terjadi pada zat-zat yang ada di sekitar lingkungan. Seperti itu Ibu tujuannya. Oke, berarti ada tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang kira-kira area perkembangan apa yang ingin Ibu capai? Ya, untuk area pengembangannya saya mengambil area dari segi pengetahuannya dan juga segi keterampilannya. Untuk pengetahuannya Ibu, saya melihat dan menilai dari pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya sampaikan, kemudian dari literasi siswa saat mengerjakan soal yang saya berikan, dan untuk keterampilannya itu saya lihat saat mereka mengerjakan soalnya Ibu. Jadi kan nanti ada games ya Bu ya, ada berupa games, nanti keterampilannya dari mulai kerapihan dan mulai ketelitiannya dilihat dari situ Ibu. Oh iya, bagus ya. Nah, area pengembangan yang Ibu capai yaitu keaktifan siswa. Betul. Berarti ya. Nah, di situ ada diskusi juga, ya, ada tanya jawab juga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keaktifan siswa. Jadi nanti diintegrasikannya pembelajaran mengenai kompetensial sosial emosionalnya. Kemudian saya akan melakukan pengembangan kelompok sesuai dengan kemampuannya dalam segi keterampilan, dalam segi keaktifan, dan juga saya menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen Ibu. Jadi berupa games, jadi pembelajarannya dikemas dengan games, yaitu games turnamen. Oke, bagus sekali. Baik Ibu Nisa, Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi dikatakan ya, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, yang juga menggunakan metode tugas kelompok yaitu tanya jawab dan penugasan serta media yang akan Ibu gunakan. Kira-kira itu apa saja tadi? Medianya itu ada flashcard Ibu ya, sama PowerPoint sebagai media pembelajarannya nanti. Baik Ibu, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Hari ini, pada jam berapa, atau nanti ya di kelas apa? Untuk pembelajarannya akan saya lakukan di hari ini sekitar pukul 9 Ibu di kelas 7K kalau nggak salah. Iya, baik kalau begitu. Ibu akan melaksanakan pembelajaran hari ini di kelas 7K pada jam 9? Ya. Saya akan datang ke kelas Ibu nanti. Baik, Ibu. Kemudian untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan nanti setelah itu mengadakan observasi dan pembelajaran di dalam kelas itu akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Nah, pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Ibu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran ya Ibu ya. Jadi saya semakin
jelas juga nanti ke depannya saat belajar seperti apa, dan insya Allah juga saya akan mempersiapkan lebih matang lagi untuk pembelajaran di hari ini. Oke, siap Ibu Nisa. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Ibu, Senang sama-sama. berbincang-bincang dengan Ibu. Saya di percakapan praobservasi kali ini. Sampai ketemu di observasi nanti dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mau bilang apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Siap? Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita kembali lagi belajar IPA, tapi sebelum belajar ibu mau dibimbing dulu ya. Boleh kayak gimana? Sekolah? Wakilnya? Sebelum dimulai, mari kita baca doa dalam hati dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat hadir. Alika, hadir. Anita, hadir. Terima kasih buat kalian yang tetap semangat sekolah hari ini. Seperti yang sudah dijanjikan minggu kemarin, kita akan melakukan games tentang materi zat dan perubahan. Siap ya? Siap nggak? Tapi sebelum kita ke games, ibu mau mereview dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Waktu itu kemarin kita sudah membahas tuntas tentang zat dan perubahan. Zat dan perubahan. Coba ibu tanya dulu. Ada berapa zat sih yang ada di lingkungan kita? Ada. Kalau kursi apa? Kalau kipas angin? Kalau air liur? Kentut yang enggak? Nah, jadi zat itu ada 3. Ada gas, ada padat, dan ada cair. Sekarang kita yang kemarin kita pelajari, kita sudah membahas tentang
pelajaran. Menurut Najwa, pelajaran IPA itu seperti apa? Jujur. Kadang mudah, kadang susah, terus kadang ngerti, kadang enggak. Oke, Gali jujur berani. Jujur. Oke. Menurut Gali, teman yang paling menyebalkan di kelas ini siapa? Jujur. Kenapa menyebalkan? Ngatur. Ngatur. Kenapa Jujur suka ngatur-ngatur? Oke, terima kasih Najwa dan Gali. Sekarang kita mulai gamesnya. Gamesnya seperti apa? Gamesnya ini adalah, nah, kartu rahasia ini ada nomornya. Nanti ibu akan random menyebutkan nomor absen kalian. Ingat nomor absennya? Nanti ada yang disumbangkan untuk mengerjakan ke depan. Sekarang langkah pertama, kalian tulis nomor peserta atau nomor tunggu kalian. Misalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 orang, berarti ada berapa nomor? Nomor satunya siapa? Nomor 2-nya siapa? Sok, sekarang kalian tentukan siapa yang nomor 1. Tulis nomornya. Sekarang nomornya kalian tulis di tangan kalian. 1, yang besar ya. 2, 3, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang ibu minta perwakilan kelompok untuk menyimpan 1 buah kertas di meja yang sudah disediakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, sekarang siapkan kertas dan simpan di meja yang sudah disediakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis dulu nama-nama kelompoknya di dekat. Ibu akan meminta 16 orang secara random. Misalnya, ibu mau absen 2. Nanti siapa
Pilih mau berapa? Sebutkan zat padat, sebutkan contoh zat padat, zat cair, dan zat masing-masing dua. Sebutkan contoh zat cair, zat padat, dan zat masing-masing dua.
Apa yang dimaksud dengan titik leleh dan apa yang disebut dengan titik leleh dan titik duduk lagi, ibu mau absen. 12. Udah absen. Masuk. Absen. 25. Apa yang dimaksud dengan partikel? Oh, partikel mah buatan Itu.
Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niksa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Niksa, saya mau mendiskusikan atau mengevaluasi hasil dari kemarin Ibu Niksa observasi ya. Nah, sebelum observasi, pra observasinya Ibu Niksa menentukan dulu ya. Di sini Ibu Niksa mengambil judul materi tentang wujud zat. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya di sini Ibu Niksa peserta didik mampu memahami mengenai wujud zat, kemudian menjelaskan dan bisa mengaitkan wujud zat dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, hasilnya adapun area pengembangan yang hendak Ibu Niksa capai adalah untuk pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya, supaya lebih berkembang kognitifnya dan mampu memahami materi dan keterampilan serta ketelitian anak dalam melakukan games ya. Kemudian strateginya untuk pembelajarannya Bu Niksa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk keaktifan siswa dan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, juga kemampuan keterampilan dan keaktifan mode pembelajaran itu menggunakan tim games turnamen ya Bu ya. Oke. Nah, setelah saya observasi selama pembelajaran di kelas kemarin, Bu Niksa itu menggunakan media pembelajaran buku, kemudian HP ya untuk spin sebagai sumber pembelajaran dan keterampilan peserta didik dalam literasi. Untuk pendukungnya apa aja tuh dari media pembelajaran? Kemarin kira-kira pendukungnya itu ada spin ya, spin buat ini soal, kocok soal, kemudian ada flashcardnya juga, kemudian ada powerpointnya juga, terus media lainnya alat tulis, kertas dan juga pulpennya, dan juga ada murid juga yang mengerjakan gamesnya atau mengerjakan soal-soal pada games. Jadi LKPD-nya itu udah langsung di kertas jawaban Iya, ya? ya, LKPD-nya udah langsung di flashcardnya. Oke. Untuk pengelolaan kelas di Indonesia, kira-kira kemarin pengelolaan kelasnya tujuan yang hendak dicapainya apa tuh? Saya bertujuan bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik, bagaimana saya bisa membuat kelas itu kondusif dan juga kelas itu menyenangkan. Itu tujuan saya pada pembelajaran kemarin. Dan itu sudah tercapai ya? Alhamdulillah kalau saya ada pembelajaran kemarin. Ukuran keberhasilannya itu kira-kira kemarin seperti apa? Bisa. Apakah itu sudah berhasil, sudah menyenangkan? Melihat antusias anak-anak, kemudian kemarin juga saya mengajarnya dua arah itu ya, jadi bukan saya aja yang aktif, tapi mereka juga ikut antusias, ikut aktif. Jadi menurut saya sudah maksimal pada saat pembelajaran kemarin. Sebagai catatan dan pengamatan saya, observasinya sudah terlihat menerapkan buku paket IPA ya. Semua kelompok ada buku paketnya, dan juga peserta didik menjawab pertanyaan dari Ibu Niksa dari buku paket tersebut dengan membaca itu dengan literasi yang baik ya. Kemudian itu ada ya Bu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua menggunakan alat peraga flashcard ya, flashcard juga
presentasinya menggunakan PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran. Nah, observer di sini catatan pengamatannya menggunakan buku paket, flashcard ya, juga kertas untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan serta pulpennya otomatis ya. Ada juga media meja ya tiap kelompok. Kemudian untuk yang ketiganya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, meliputi diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, hasil pengamatan saya, observer terlihat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah ya, meliputi diferensiasi kontennya ada ya, yaitu berupa games, kemudian prosesnya juga ada, produknya juga itu flashcard ya, dan itu memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam ya. Alhamdulillah saya lihat kegiatannya sangat aktif, anak-anak sangat senang, tidak ada yang melamun ya, berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat di sini ada diferensiasi proses, konten, dan produk ya, seperti yang tadi disebutkan. Observer terlihat memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjawab soal game dari buku panduan yang ada dan HP yang mereka miliki, kemudian melihat di website ya, juga dengan waktu tapi yang ditentukan ya, waktunya ditentukan sesuai pemahaman siswa tentang pembelajaran yang ada di game tersebut. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah, di sini saya melihat pengamatan saya, observer dan peserta didik itu mindfulness ya, fokus terhadap pembelajaran, tidak ada yang bermain game ataupun yang ngantuk ya, semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran game tersebut dan menyenangkan. Untuk budaya positifnya di sini terlihat juga observer apresiatif terhadap anak-anak, kemudian ada anak-anak juga aktif dalam pembelajaran, ada toleransi anak-anak tersebut, siapa dulu yang akan maju ya ketika diberikan tugas ya. Kemudian pembelajarannya juga runtut ya, alhamdulillah. Itu untuk lembar observasi pembelajaran di kelas kemarin ya Bu Nisa. Kemudian catatan saya untuk pasca observasinya. Nah, di sini pasca observasinya gimana perasaan Bu Nisa saat melakukan pembelajaran di kelas? Untuk perasaannya agak tegang ya Bu ya, karena diobservasi, dilihat langsung oleh ibu. Jadi yang biasanya saya di kelas hanya saya dan anak-anak, ini saya dinilai diobservasi, jadi saya harus memberikan yang maksimal juga. Perasaannya deg-degan, terus takut anak-anaknya tidak bisa diajak kerjasama juga, tapi alhamdulillah ternyata anak-anaknya juga sangat kooperatif, bisa diajak kerjasama. Jadi ada deg-degannya, ada temannya, dan ada alhamdulillahnya karena bisa diberi kesempatan untuk diobservasi oleh ibu. Anak Ibu Nisa ini menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode apa? Untuk metode pembelajarannya kemarin saya menggunakan metode diskusi kelompok ya Bu ya, dengan cara anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan berdiskusi kelompok. Itu untuk metodenya. Kemudian kira-kira menurut Bu Nisa apakah pembelajaran ini sudah maksimal? Kalau dibilang maksimal, masih ada yang harus dievaluasi Bu,
dari beberapa aspek Ibu ya, seperti keaktifan siswa. Mungkin Ibu menilainya anak-anaknya sudah aktif, tapi untuk saya sebagai yang ngajarnya itu masih ada anak-anak yang tidak powerful gitu dalam mengerjakan. Jadi masih ada yang mungkin ada beberapa faktor juga kenapa mereka entah itu tidak mengerti materinya atau apa. Jadi masih ada siswa yang tidak aktif, masih ada siswa yang, tapi untuk semuanya ikut berdiskusi, ikut ini, tapi masih ada siswa yang tidak aktif pada saat pembelajaran. Itu mungkin kendala untuk guru-guru hampir semua ya Bu ya, karena kadang ada anak yang pasif, ada anak yang aktif. Itu pun kemarin terjadi pada saat pembelajaran seperti itu. Apa yang akan Ibu bisa lakukan untuk anak-anak yang tidak aktif itu? Mungkin untuk kedepannya saya akan mengevaluasi diri dengan menerapkan pembelajaran dengan metode yang berbeda gitu ya. Mungkin saya akan mengambil area pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan bakat siswa. Mungkin kemarin saya berpikirnya mungkin kemarin anak-anak yang kurang aktif atau kurang antusias itu karena mungkin mereka tidak paham dengan pembelajarannya atau dengan materinya, atau mereka kurang suka dengan gamesnya gitu. Ya, jadi saya mungkin kedepannya akan mengambil langkah untuk menerapkan area pengembangan pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat siswa, sehingga nanti selain memenuhi kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, dari minat bakatnya juga mereka akan terpenuhi. Jadi nanti mereka akan gaya belajarnya apa nih? Apakah gaya belajarnya visual atau auditori atau kinestetik, dan insya Allah juga nanti saya akan menggunakan diferensiasi konten dan produk, sehingga mungkin kemarin kan saya yang membuat produknya, mungkin nanti anak yang membuat produknya, sehingga mereka yang lebih aktif lagi seperti itu. Dan sehingga nanti saya harapkan bisa memenuhi kebutuhan semua murid, baik itu siswa yang merasakan nyaman saat proses pembelajaran, jadi tidak jomplang gitu, jadi yang aktif-aktif, yang malas-malas gitu. Jadi gimana caranya semua terwadahi oleh minat bakat mereka sesuai pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi menurut Bu Nisa, kalau skalanya kira-kira berapa nih, di angka berapa untuk ya menilai diri sendiri untuk proses pembelajaran kemarin. Tapi kalau misalnya saya lihat sih dari keaktifan anak, dari keaktifan anak, bukan Bu Nisa yang pengajarnya untuk kira-kira mungkin dari keaktifan anak bisa dinilai 87 ya. Kira-kira Bu Nisa mau menaikkan ke berapa tuh? Kalau dari 87 itu kira-kira udah bagus apa belum kalau menurut Bu Nisa? Kalau misalnya untuk pengukuran keaktifan ya Bu ya, kalau misalnya kognitif sih mungkin itu udah cukup, tapi untuk keaktifan, untuk kognitif, untuk psikomotor kayaknya itu kurang, mungkin di 90 Ibu bisa dinaikkan. Kira-kira berapa lama tuh untuk bisa ke 90 kalau target Bu Nisa? 90 untuk berapa lama? Mungkin kalau karena ini hanya nggak sebagian juga, hanya beberapa orang, karena yang lainnya mungkin berapa persennya 95% lebih yang aktifnya, hanya 5% siswa yang kurang antusias, tidak aktif atau terlihatnya kayaknya tidak semangat gitu. Mungkin di kurang dari sebulan juga insya Allah. Kurang dari sebulan ya? Ya, karena hanya beberapa siswa. Apa yang dilakukan beberapa siswa itu yang akan Bu Nisa rencanakan? Apakah memberikan pembelajaran khusus atau seperti apa? Yang tadi saya sebutkan, mungkin saya akan mengganti metode pembelajaran, mengganti metode pembelajaran sama mencari lagi referensi model pembelajaran yang bisa menguatkan keaktifan siswa. Terus mungkin untuk beberapa orang yang 5 itu saya akan, sebelum saya yang turun tangan, mungkin saya akan mencoba untuk bimbingan atau tutor sejalan. Jadi teman-temannya mentutor sebayanya gitu. Sebelum, kalau misalnya teman-temannya emang sudah angkat tangan, ibu nggak bisa, ya saya yang turun untuk masing-masing gitu.
karena pembelajarannya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi sesuai dengan kemampuan anak ya. Ya, minat dan bakat. Nah, dan tadi Bu Nisa bilang akan menambahkan lebih bervariasi lagi ya pembelajaran berdiferensiasinya, karena Bu Nisa sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bervariasi juga pembelajarannya di kelas, karena memang tidak semua anak itu kan bervariasi tadi ya, tidak semua anak mampu sesuai dengan keinginan kita gitu ya, menjawab sesuai dengan keinginan kita. Rencana tindak lanjutnya tadi dilakukan selama sebulan ini ya, sebulan ini insya Allah progresnya skalanya di angka 9 dari 87. Oke, mungkin itu aja sih yang untuk pasca observasinya. Mudah-mudahan sukses ya Bu Nisa. Kedepannya anak-anaknya bisa skalanya naik di 90. Oke, nah selanjutnya ini adalah lembar rencana pengembangan diri ya. Untuk keaktifan muridnya, untuk refleksi dirinya, Bu Nisa kira-kira selama kita bercakap-cakap, Bu Nisa bagaimana perasaannya? Apakah nyaman dengan apa yang saya tanyakan atau tidak? Ya, untuk hasil percakapan setelah observasi saya, alhamdulillah saya merasa nyaman, merasa ada beberapa gambaran untuk kedepannya saya harus seperti apa, dan sebagai bahan referensi juga untuk nanti terus mengevaluasi pembelajaran sendiri. Oke, nah kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Nisa dalam observasi Bu Nisa di kelas? Untuk meningkatkan, mungkin saya yang tadi ya Bu ya, yang sudah saya bilang, mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi pemahaman saya tentang siswa, bagaimana saya dapat mengelompokkan siswa, karena mungkin kemarin juga ada beberapa siswa yang gak aktif, salah satu faktornya mungkin tidak nyaman dengan teman sekelompoknya. Jadi mungkin saya akan lebih mempelajari lagi karakter siswa seperti apa, kemudian akan lebih mendalami lagi minat dan bakat peserta didik yang saya ajar. Bu Nisa, apa yang akan dilakukan Ibu untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas Ibu mengajar kelas ya, ke siswanya tapi ke Bu Nisanya? Ya, mungkin saya akan lebih mengumpulkan rasa percaya diri, karena kadang ada rasa deg-degan juga Ibu apalagi kalau di observasi ya. Terus juga saya akan lebih mempersiapkan dari mulai media pembelajarannya, dari mulai alat peraganya, dan saya akan lebih banyak mencari referensi untuk saya sendiri, bagaimana untuk mengelola kelas dengan baik, menyenangkan, kondusif ya, sesuai dengan keinginan anak tanpa mengurangi rasa nyamannya anak-anak seperti itu. Mungkin itu saja untuk hari ini Bu Nisa. Terima kasih atas waktunya karena mau diobservasi. Sukses untuk mengajarnya ya. Semoga ada peningkatan baik itu dalam media pembelajaran atau pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, yang variatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.